Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, kebahagiaan, serta perlindungan dalam setiap aktivitas. Terima kasih sudah kembali hadir dan meluangkan waktu untuk belajar bersama saya mengenai kesehatan telinga dan pendengaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika seseorang mengalami gangguan pendengaran, yaitu riwayat keluarga dengan masalah kesehatan pendengaran. Mungkin sebagian dari kita pernah bertanya, apakah gangguan pendengaran dapat diturunkan dalam keluarga? Jawabannya adalah, pada kondisi tertentu, faktor genetik memang dapat berperan. Gen membawa berbagai informasi yang membantu mengatur perkembangan dan fungsi tubuh, termasuk struktur yang berperan dalam sistem pendengaran. Namun, memiliki orang tua atau anggota keluarga dengan gangguan pendengaran tidak berarti seseorang pasti akan mengalami kondisi yang sama. Gangguan pendengaran memiliki banyak penyebab, dan faktor genetik hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan faktor yang perlu dipertimbangkan. Pada beberapa kondisi yang memiliki komponen genetik, gangguan pendengaran dapat muncul sejak lahir atau masa kanak-kanak. Sementara pada kondisi lainnya, perubahan kemampuan mendengar baru terlihat ketika seseorang tumbuh dewasa atau memasuki usia lanjut. Tingkat gangguan antara satu telinga dan telinga lainnya juga dapat berbeda, sehingga dalam situasi tertentu seseorang mungkin merasakan perubahan pendengaran yang lebih dominan pada salah satu sisi. Selain faktor genetik, lingkungan dan kebiasaan sehari-hari juga memiliki peranan. Paparan suara keras secara berulang, proses penuaan, cedera pada telinga, beberapa kondisi kesehatan, serta penggunaan obat-obatan tertentu dapat berkontribusi terhadap gangguan pendengaran. Karena itu, apabila dalam keluarga terdapat riwayat gangguan pendengaran, bukan berarti kita harus merasa takut. Justru informasi tersebut dapat menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan kesehatan telinga sejak dini. Beberapa perubahan yang sebaiknya tidak diabaikan antara lain suara yang terasa lebih kecil pada salah satu telinga, kesulitan memahami percakapan terutama di tempat ramai, sering meminta orang lain mengulangi pembicaraan, atau muncul suara berdenging. Jika perubahan tersebut terjadi secara menetap atau semakin terasa, pemeriksaan pendengaran dapat membantu mengetahui kondisi masing-masing telinga dengan lebih objektif. Pemeriksaan oleh dokter THT dan tenaga profesional bidang audiologi dapat membantu mengevaluasi fungsi pendengaran, mencari kemungkinan penyebab, serta menentukan apakah diperlukan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut. Perlu kita ingat juga bahwa gangguan pendengaran pada satu telinga tidak otomatis disebabkan oleh faktor keturunan. Banyak penyebab lain yang mungkin berperan. Oleh sebab itu, diagnosis sebaiknya tidak dibuat hanya berdasarkan riwayat keluarga. Untuk materi edukasi ini, informasi mengenai faktor genetik dan gangguan pendengaran mengacu pada sumber kesehatan terpercaya, termasuk National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, NID, National Institutes of Health, NIH, Centers for Disease Control and Prevention, CDC, dan World Health Organization, WHO. Sumber-sumber tersebut dapat menjadi rujukan untuk memahami hubungan antara faktor genetik, lingkungan, dan kesehatan pendengaran. Hal yang juga penting adalah melakukan pemeriksaan ketika terdapat perubahan kemampuan mendengar, terutama jika gangguan muncul secara tiba-tiba, hanya pada satu telinga, atau disertai gejala lain seperti tinnitus atau pusing. Kondisi seperti ini membutuhkan evaluasi medis agar penyebabnya dapat diketahui dengan tepat. Jadi, memiliki riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran bukanlah sebuah kepastian bahwa kita akan mengalami masalah yang sama. Namun, riwayat tersebut dapat menjadi alasan yang baik untuk lebih waspada, menjaga telinga dari paparan suara berlebihan, dan memperhatikan perubahan pendengaran sedini mungkin. Kesehatan pendengaran bukan hanya tentang kemampuan menangkap suara. Pendengaran membantu kita berkomunikasi, bekerja, belajar, menikmati suara keluarga, dan tetap terhubung dengan lingkungan sekitar. Pesan moralnya, jangan takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi, tetapi jangan pula mengabaikan tanda yang sudah terlihat. Kenali riwayat kesehatan keluarga, jaga telinga dengan bijak, dan lakukan pemeriksaan ketika muncul perubahan. Karena menjaga kesehatan sejak dini adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai.